Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, pernahkah saudara menyaksikan acara TV seperti kontes pencarian bakat? Nah, saudara, dalam kontes pencarian bakat seperti mungkin Indonesian Idol, Putri Indonesia, dan lain-lain, biasanya panitia akan mencari orang yang paling menarik parasnya, paling bagus perawakannya, paling bagus suaranya, ya. Intinya orang yang paling berbakat. Nah, saudara, memang manusia cenderung mengukur kualitas seseorang dari hal-hal yang demikian. Kita cenderung mengaguminya, bahkan mengidolakannya. Tapi bagaimana Tuhan menilai manusia? Saudara, dalam kisah ini dicatat tentang Samuel yang diperintahkan Tuhan untuk mengurapi atau mencari dan mengurapi seorang raja yang baru yang akan menggantikan Saul yang sudah ditolak Tuhan. Maka Samuel pun datang ke rumah Isai sesuai perintah Tuhan. Dan dia pun memanggil dan memperhatikan serta menilai setiap anak-anak laki-laki dari Isai. Saudara, ketika Samuel melihat Eliab, anak sulung Isai, maka Samuel pun terpesona karena perawakannya yang tinggi dan parasnya yang menarik. Nah, sepertinya Eliab akan memenangkan kontes bakat yang diadakan Samuel. Tapi Tuhan mencegah Samuel untuk mengurapi Eliab sebagai raja pengganti Saul. Sebaliknya Tuhan memilih Daud, seorang yang perawakannya lebih kecil dan nampak kurang meyakinkan. Bahkan ayahnya Isai pun tidak menyertakan Daud dalam kontes bakat ini karena Isai berpikir Daud tidak mungkin cocok. Tapi Tuhan memilih Daud yang lebih lemah dan bukan saudara-saudaranya yang nampak lebih kuat. Mengapa? Bukan karena Daud lebih baik, tapi karena Allah ingin menyatakan kuasanya lewat orang-orang yang dianggap lemah untuk mempermalukan mereka yang menganggap dirinya kuat. Dalam Alkitab pola ini sering terjadi. Tuhan memilih yang lemah di mata manusia dan menolak mereka yang menganggap dirinya kuat. Misalnya Tuhan memilih Habel dan menolak kakaknya Kain. Tuhan memilih Yakub yang nampak lebih kecil, lebih lemah, dan menolak kakaknya Esau yang nampak lebih kuat, dan seterusnya. Pola ini mengajarkan kita satu prinsip rohani, yaitu supaya kita tidak bersandar pada kekuatan manusia, tapi hanya bersandar pada Tuhan saja. Karena itu, jika saat ini kita merasa diri lemah dan terbatas, mungkin dibandingkan dengan kebanyakan orang, maka kita tidak perlu putus asa. Karena Allah sering memilih yang lemah untuk menyatakan kuasanya. Sebaliknya, kita tetap harus bersyukur atas setiap potensi, talenta yang Tuhan sudah percayakan. Kita bukan hanya perlu bersyukur atas setiap talenta yang Tuhan sudah berikan, tapi terutama kita juga harus bersyukur atas anugerah terbesar yang Tuhan sudah karuniakan pada kita, yakni anugerah keselamatan bagi jiwa kita, yang kita terima melalui pengorbanan Kristus di salib. Karena itu, sebagai ucapan syukur, kita pun mau menyerahkan hati dan hidup kita untuk dipakai Tuhan sesuai rencananya. Tuhan tidak mencari atau melihat paras atau perawakan kita, tapi Dia mencari hati yang mau taat. Dengan memberi hati dan hidup kita pada Tuhan, kita menyenangkan hatinya, dan hidup kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dan dapat memuliakan Tuhan. Amin.